Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Januarinto Pramansyah Boymau dengan NIM 5311421039 akan menjelaskan mengenai materi medan magnet dan juga turunan dari gaya medan magnet. Di sini medan magnet merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk mempresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet tersebut. Di sini dideskripsikan secara matematik dan vektor. Setiap vektor pada setiap titik yang berbentuk panah tersebut memiliki arah dan besaran tergantung dari besaran gaya magnet pada titik tersebut. Terdapat gambar di sini. Ini ialah gambar vektor medan magnet pada sebuah magnet persegi panjang. Nah, cara untuk mengilustrasikan adalah dengan menggunakan garis. Setiap vektor di samping dengan sebuah garis yang tidak terputus, dan banyaknya garis dapat diubah sebanyak mungkin. Ini cara yang sering dipakai untuk menggambarkan suatu medan magnet. Nah, ini terdapat gambar garis medan magnet pada sebuah magnet persegi panjang. Garis medan magnet memiliki karakteristik seperti berguna untuk menganalisa setiap garis yang tidak pernah berpotong satu sama lain. Garis akan makin rapat. Garis ini tidak bermulai berhenti apapun, tetapi garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran. Nah, di sini terdapat gambar visualisasi secara nyata menggunakan bubuk pasir besi. Nah, pengukuran dan rumus medan magnet. Karena medan magnet merupakan besaran vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, besar dan arahnya. Untuk mengukur arah, kita menggunakan kompas magnet. Jika kompas magnet diletakkan di sekitar medan magnet, maka arah jarum kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut. Nah, pada rumus ini, besaran magnet dituliskan sebagai simbol B. Sesuai dengan sistem internasional, besarnya memiliki satuan dari T, Tesla, yang diambil dari nama Nikola Tesla. Tesla didefinisikan sebagai besar medan magnet. Contohnya sebuah kulkas kecil memproduksi medan magnet sebesar 0,001 Tesla. Terdapat suatu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yakni dengan mengaliri arus listrik. Nah, di sini sesuai dengan hukum Ampere, besar medan magnet yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus B sama dengan U0I 2πr. Nah, di mana I adalah besar arus listrik R dari kabel dan U0 merupakan konstanta permeabilitas. U0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Untuk arahnya sendiri kita dapat melihat menggunakan prinsip tangan kanan. Ibu jari merupakan aliran listrik dari jari-jari menunjukkan arah medan magnet dari sekitar kabel. Ini mengikuti arah prinsip tangan kanan untuk menukar arah medan magnet B berdasarkan arah arus listrik satu. Nah, ini merupakan contoh dari medan magnet sendiri. Di sini terdapat kabel beraliran arus listrik yang ditempatkan di dekat kompas magnet. Besar arus listrik dan arahnya yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet di bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi. Nah, medan magnet diasumsikan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Untuk jawabannya sendiri, dengan menggunakan rumus medan magnet B sama dengan U0I per pi R kuad pi 2πr, maka dapat dicari besar arus listrik, yakni I sama dengan B per B kali 2πr per U0. Diketahui jarak R dari kompas kabel sebesar 0,5 m, maka didapat I sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla dikali 2pi kali 0,05 meter per 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Didapatkan I sama dengan 12,5 ampere. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita dapat menemukan ibu jari kita ke bawah agar jari-jari yang lain memiliki arah yang berlawanan dengan medan magnet, sehingga arah arus menembus kertas layar menjauhi kita. Nih, di sini terdapat contoh soal kedua. Berdasarkan soal sebelumnya, jika diketahui bahwa arus yang didapatkan dialiri melalui kabel hanya sebesar 1,25 ampere, berapakah besar jarak R untuk kita bisa tetap meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas?
Untuk pembahasannya sendiri, dengan menggunakan rumus B sama dengan U0 I per 2 PR dapat dicari R. Jarak R yaitu R sama dengan Pi U0I per 2 PB. Dari persamaan di atas diketahui bahwa berapa besar arus listrik 1 sebanding dengan jarak R. Sehingga jika arus listrik diperkecil menjadi 1/10 dari sebelumnya, maka besar jaraknya R juga mengecil 1/10 dari besar sebelumnya. Maka R sebesar 0,005 meter atau 5,55 mm. Untuk kontributornya sendiri selesai, dan juga dengan demikian bahwa bisa disimpulkan bahwa eh, medan magnet merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan dan bisa dipresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai turunan dari induktansi medan magnet. Nah, di sini terdapat eh, nah, rumus perhitungan induktansi sendiri turunannya. Umumnya, induktansi dapat dihitung menggunakan persamaan Maxwell pada banyak skenario perhitungan. Dapat disederhanakan dari persamaan Maxwell. Jika menginginkan induksi dengan arus berfrekuensi tinggi, dengan efek kulit arus listrik dan medan magnet pada permukaan konduktor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Laplace. Walaupun konduktor yang digunakan adalah kawat tipis, induktor sendiri masih bergantung pada jari-jari penampang kawat dan distribusi arus dalam kawat tersebut. Distribusi arus ini rata-rata konstan atau pada permukaan atau badan kawat untuk kawat tipis. Nah, di sini induktansi bersama. Induktansi bersama dalam rangkaian kumparan I kepada rangkaian J itu dinyatakan dalam integral pada rumus Neumann. MIJ sama dengan U0 per 4pi integral CI integral CJ DXI dikali DXJ per XI kurang XJ. Untuk simbol U sendiri menunjukkan konstanta magnetik 4pi sekali 10 pangkat min 7 HM. CI dan CJ adalah panjang kawat sehingga jarak antara dua indikator. Induktasi sendiri, pada dasarnya induktasi sendiri dari kumparan kawat dapat dinyatakan pula dengan persamaan di atas dengan menganggap I sama dengan J. Masalahnya 1 per I kurang X menjadi tidak terdefinisi sehingga perlu menyatakan penampang A sebagai penampang kawat. Memperhatikan pula distribusi arus pada kawat tersebut. Sehingga ada integral untuk semua titik di mana X kurang X lebih besar sama dengan A per 2. Di sini MI sama dengan L U0 per 4pi integral C aksen dx kali dx aksen per X kurang X aksen sama dengan X kurang X aksen lebih besar dari sama dengan A per 2 ditambah U0 per 4pi dikali IY. Di sini A dan I menunjukkan kita lanjutkan bahwa kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, beberapa GGL dapat diinduksikan dalam sebuah induktor 100 mH di mana arus berubah menjadi 10 ampere menjadi 7 ampere dalam 90 meter per second. Jawabannya sendiri induktansi dari L sama dengan 100 mH sama dengan 0,1 H. Perubahan arus segitiga I sama dengan 7 ampere per min 10 ampere
sama dengan min 3A. Selang waktu T sama dengan 0,09 S dikali induksi diri. Dihitung dengan 3 sama dengan min L segitiga I per segitiga T. Sama dengan 0,1 H dikali min 3 ampere per 0,09 sekon. Sama dengan 3,3 volt. Untuk contoh soal kedua, sebuah kumparan berbentuk teori dia memiliki luas penampang 5,0 cm kuadrat, jari-jari efektif 0,10 meter, dan memiliki 200 lilitan. Tentukan indikator indukstansi toroida dan energi magnetik yang tersimpan dalam toroida jika arus dialiri arus 0,6,0 ampere. Untuk pembahasan sendiri, luas penampang A sama dengan 5,0 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk jari-jari R-nya 0,10 meter, jumlah lilitan 200, di mana yang pertama indukstansi toroida dihitung dengan persamaan LU0N kuadrat A per 1 dengan I sama dengan keliling toroida 2πr. Di ini 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 200 kuadrat dikali 5,0 dikali 10 pangkat min 4 M kuadrat per 2pi kali 0,10 meter. L sama dengan 40 UH. Untuk yang B, kuat arus I sama dengan 6,0 ampere, energi magnetik dalam toroida W dihitung dengan persamaan W 1 per 2 LI kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 40 kali 10 pangkat min 6H dikali 6,0 ampere kuadrat. W sama dengan 70 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.